kawan-kawanku yang baik hatinya, semoga kalian dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Sejak DJI resmi mengeluarkan drone anyar di tahun ini, saya langsung excited. Saya menduga ini adalah hasil penyempurnaan dari drone prosumer yang diproduksi DJI sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ermiko Effendi, saya pilot drone dan kreator video. Dalam beberapa menit ke depan saya akan share informasi seputar drone yang lagi naik daun di tahun 2020. Dan saatnya buka kardus. Mavic Air 2 ini adalah varian drone merek DJI yang paling oke banget menurut saya, baik dari segi harga, kemampuan, dan desainnya. Paket yang saya punya ini adalah paket basic ya. Adapun isi paketnya terdiri dari wahana atau drone-nya sendiri, satu intelijen baterai, kabel charger, kabel Type-C ke USB untuk mengisi daya remote melalui port USB yang ada di adaptor. Kemudian 3 jenis kabel penghubung remote ke smartphone, 2 part stick kendali, dan 6 bilah baling-baling, jadi dapat 2 bilah cadangan baling-baling. Untuk harga Mavic Air 2 yang basic ini berikut paket Flymore Combo, silahkan cek di link yang ada di bagian deskripsi. Nuansa penyempurnaan langsung terlihat dari segi bentuk dan ukuran produk terbaru DJI. Unitnya tidak lebih besar dari Mavic Air, namun lebih besar bila dibandingkan dengan bodinya Mavic Mini. Secara bentuk dan warna memang tidak jauh berbeda dengan Mavic Mini. Perbedaan mencolok terdapat pada ukuran berat dan bentuk remote controlnya. Remote control pada Mavic Air 2 beda sekali dengan generasi Mavic lainnya. Jika sebelumnya holder smartphone yang berfungsi sebagai layar monitor controller berada di bagian bawah, posisi smartphone pada remote control Mavic Air 2 ini berada di atas menggunakan holder atau grip teleskopik dengan material yang kokoh dan berkualitas tinggi, pas untuk semua ukuran jenis smartphone. Untuk kabel penghubung memiliki slot tersendiri dan tersembunyi di balik grip, cukup rapi. Untuk stick control tersedia di bagian bawah remote, bisa dipasang atau dilepas sehingga memudahkan dalam proses penyimpanan. Untuk memudahkan pengguna merubah mode terbang, misalnya dari normal ke mode tripod dan mode tripod ke sport atau kembali ke normal, terdapat akses berupa tombol geser yang mudah dijangkau, berada di bagian tengah remote, sementara posisi tombol lainnya masih sama seperti remote control atau seperti produk sebelumnya. Sayangnya ukuran remote ini menurut saya masih agak besar, berasa menggenggam DJI Smart Control, tapi ini tanpa layar. Jelas perlu ruang lebih untuk menyimpannya. Secara ukuran, Mavic Air 2 memiliki dimensi 180 x 97 x 84 mm dalam posisi terlipat saat terbentang lengannya. Punya dimensi sekitar 183 x 253 x 77 mm. Sementara berat berada di kisaran 570 gram. Cukup ringan, bahkan ini separuh lebih ringan daripada Mavic Pro 2. Meskipun kapasitas daya baterai Mavic Air 2 ini hanya 3500 mAh,
tapi dia bisa terbang lama di antara pendahulunya, yakni sekitar 34 menit. Mungkin ini berkat teknologi motor termutakhir yang disebut ESC atau Electronic Speed Controller. Biasanya kalau kalian terbang dalam kondisi angin kencang, baling-baling secara otomatis akan berputar lebih kencang untuk menjaga kestabilan dan menjaga posisi wahana, sehingga itu memerlukan asupan daya yang lumayan banyak. ESC lah yang berperan mengefisiensikan asupan daya sehingga bisa terbang lebih lama. Teknologi transmisi dari drone umumnya masih menggunakan sambungan Wi-Fi. Selain kurang stabil, sinyal Wi-Fi rentan kena intervensi. Untuk mengatasi hal itu, DJI punya transmisi teknologi cukup canggih yang mereka tanam di DJI Mavic Air 2. Namanya OcuSync, yang sekarang ini sudah tersedia OcuSync generasi 2.0. Teknologi ini cukup canggih. DJI mengklaim bisa mengirimkan sinyal video kualitas HD ke ground control system atau ke remote dengan zero latency alias real time. Teknologi OcuSync 2.0 menggunakan frekuensi 1.4 GHz dan 5.8 GHz. Pada sistem transmisi Mavic Air 2 ini juga dilengkapi dengan teknologi anti-intervensi, mampu menghalau sinyal pengganggu yang tidak dibutuhkan selama penerbangan. Jadi pilot drone akan lebih pede mengendalikan Mavic Air 2 ini, tidak perlu was-was sinyal loss dan bisa tetap fokus pada objek yang sedang direkam. DJI mengakui jika Mavic Air 2 ini adalah varian drone yang tercanggih dan paling aman yang dimiliki DJI saat ini. Terdapat obstacle sensor di bagian depan dan belakang untuk membantu mengenali halangan saat drone terbang bergerak maju atau mundur. Sementara untuk memudahkan pendaratan otomatis, terdapat 2 sensor di bagian bawah drone. Masih soal keamanan, Mavic Air 2 memiliki fitur APAS atau Advanced Pilot Assistance System 3.0. Fitur ini membantu drone bisa terbang kembali menuju rute yang aman, mampu menghindari halangan terbang tanpa khawatir menabrak selama halangan tersebut dikenali oleh sensor. Untuk kemampuan merekam video, DJI Mavic Air 2 lah yang terbaik di keluarga Mavic, karena mampu merekam di kualitas 4K 60 frame per second dengan bitrate 120 MB. Nah, bagi kalian yang suka footage slow motion, Mavic Air 2 akan memanjakan kalian karena dia mampu merekam video 1080p di 240 fps. Mavic Air 2 juga mampu merekam di mode HDR 1080p di 30 fps. Lensa kamera Mavic Air 2 memiliki panjang fokal ekuivalen 24 mm dengan f2.0. Fokus lensa dirancang untuk hyperfocal dan memiliki depth of field yang cukup dalam untuk mendapatkan foto yang tajam. Di bulan Mei lalu, DJI merilis fitur baru yakni Hyperlapse yang mendukung perekaman hingga 8K. Ada juga fitur yang disebut Quickshot. Ini juga mode terbang otomatis yang membantu kalian semua untuk mendapatkan shot video cantik hanya dengan menekan satu tombol saja. Di antaranya adalah mode roket, mode circle, mode drone, mode helix, mode boomerang, dan mode asteroid. DJI adalah pabrikan drone yang mengakomodir 70% kebutuhan pasar drone di seluruh dunia. Artinya mayoritas pengguna drone di seluruh belahan dunia ini pakai produk DJI. Singkatnya, hingga saat ini belum ada pabrikan drone yang secara teknologi dan desain mampu menyaingi sederet keunggulan yang dijanjikan DJI. Dengan segala kecanggihan yang dimiliki Mavic Air 2, tentu ini akan menjadi godaan berat khususnya bagi pilot drone yang sudah punya pengalaman terbang menggunakan Mavic sebelumnya. Gunakan wahana dengan bijak, patuhi aturan yang berlaku, sebab segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh aktivitas penerbangan Anda menjadi tanggung jawab pribadi.
Jika kalian semua suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, share, dan komen. Semoga damai alam semesta dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.